Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat berkumpul pada Zoom kali ini untuk mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Peledakan Tambang. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dari saya sendiri, Amar Maruf, Stambuk 093 2024 0031. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dengan stambuk 093 2024 0010. Dan perkenalkan, nama saya Fahri Rusdi dengan stambuk 093 2024 0005. Dan saya Rizwan Rahmat, stambuk 093 2024 0013. Oke, next. Eh, Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang peledakan tambang. Dalam kegiatan pertambangan, khususnya pada endapan batuan keras, proses pembongkaran material tidak dapat dilakukan secara langsung hanya dengan alat mekanis. Masa batuan yang memiliki kekuatan tekan dan kekuatan tarik tinggi memerlukan perlakuan khusus agar dapat dipecah menjadi ukuran yang sesuai untuk proses penggalian, pemuatan, dan pengangkutan. Oleh karena itu, peledakan tambang menjadi salah satu metode yang paling efektif dan efisien dalam kegiatan pembongkaran batuan. Peledakan tambang merupakan proses teknik yang melibatkan penggunaan bahan peledak untuk menghasilkan energi dalam bentuk gelombang kejut dan tekanan gas tinggi. Selain aspek teknis, peledakan tambang juga memiliki implikasi terhadap keselamatan kerja, efisiensi operasi, dan dampak lingkungan. Perencanaan peledakan yang kurang tepat dapat menimbulkan masalah seperti fragmentasi yang tidak seragam, fly rock, getaran tanah, dan kebisingan. Oleh karena itu, diperlukan analisis rekayasa yang matang berdasarkan prinsip-prinsip mekanika, geometri peledakan, dan karakteristik batuan agar kegiatan peledakan dapat berlangsung secara aman, efektif, dan ekonomis. Adapun rumusan masalah pada laporan ini, yang pertama, menghitung analisis gaya akibat tekanan peledakan. Kedua, menghitung analisis momen akibat gaya peledakan terhadap bidang bebas. Dan yang ketiga, menghitung analisis resultan gaya pada sistem multilubang. Oke, next. Pada pembahasan kali ini saya serahkan kepada M. Fikri Haikal. Analisa rekayasa gaya akibat tekanan peledakan. Ketika bahan peledak mengalami detonasi di dalam lubang bor, terjadi reaksi kimia yang sangat cepat dan menghasilkan gas bertekanan tinggi. Tekanan ini bekerja secara radial ke segala arah dan memberikan gaya tekanan yang besar pada dinding lubang bor. Besarnya gaya yang dihasilkan sangat bergantung pada tekanan gas dan luas bidang kontak antara bahan peledak dan dinding lubang bor. Semakin besar tekanan dan luas kontak, semakin besar pula gaya yang bekerja pada batuan. Gaya inilah yang menyebabkan batuan di sekitar lubang bor mengalami tegangan tarik, tekanan, dan geser secara simultan. Meskipun batuan memiliki kekuatan tekanan yang tinggi, kekuatan tarik batuan relatif kecil sehingga retakan pertama umumnya terjadi akibat tegangan tarik yang dipicu oleh gaya peledakan. Secara rekayasa, pemahaman terhadap gaya peledakan sangat penting untuk menentukan jumlah bahan peledak yang tepat. Jika gaya yang dihasilkan terlalu kecil, batuan tidak akan terfragmentasi secara optimal dan menghasilkan bongkah berukuran besar. Sebaliknya, gaya yang terlalu besar akan menyebabkan pemborosan energi, serta meningkatkan risiko keselamatan seperti fly rock dan tertekan area sekitar. Next. Next. Saat bahan peledak meledak, dihasilkan tekanan gas tinggi yang bekerja pada dinding lubang bor. Tekanan ini dapat dianalisis sebagai gaya tekanan radial. Contoh perhitungan gaya diketahui. Tekanan gas hasil peledakan asumsi P sama dengan 100 MPa sama dengan 100 dikali 10 pangkat 5 Newton meter pangkat 2. Diameter lubang bor D sama dengan 0,076 meter. Panjang kolom isian A sama dengan 8 meter. Luas bidang kontak dinding luar bor. Luar selimut silinder A sama dengan V kali D kali H. A sama dengan 3,14 dikali 0,076 dikali 8. A sama dengan 1,91 meter pangkat 2. Gaya total yang bekerja pada dinding lubang bor F sama dengan P
P kali A, F sama dengan 100 dikali 10 pangkat 6 dikali 1,91. F sama dengan 1,91 dikali 10 pangkat 8 N Newton. Analisis rekayasa. Gaya besar ini menjelaskan mengapa batuan dengan kekuatan tarik jauh lebih kecil dari kekuatan tekanan dapat mengalami retak dan fragmentasi akibat peledakan. Next. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu analisis rekayasa momen akibat gaya peledakan terhadap bidang bebas. Selain menghasilkan gaya tekanan pada dinding lubang bor, ledakan juga menghasilkan efek dorong terhadap massa batuan ke arah bidang bebas Frege. Dorongan ini dapat dianalisis sebagai momen gaya yang bekerja terhadap suatu titik atau bidang acuan, yaitu bidang bebas. Dalam mekanika teknik, momen menggambarkan kecenderungan suatu gaya untuk menyebabkan rotasi atau pengerahan massa terhadap suatu sumbu. Besarnya momen dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu besar gaya dan jarak gaya tersebut terhadap bidang bebas atau burden. Semakin besar gaya dan semakin jauh jaraknya, maka momen yang dihasilkan juga semakin besar. Dalam peledakan tambang, momen inilah yang menyebabkan batuan terangkat, terlempar, dan akhirnya membantu Mutchfilen. Dari sudut pandang rekayasa, pengaturan momen sangat krusial. Momen yang terlalu kecil akan menyebabkan batuan hanya retak di sekitar lubang bor tanpa terdorong keluar, sehingga fragmentasi menjadi tidak efektif. Sebaiknya, momen yang terlalu besar dapat menyebabkan batuan terlempar jauh dari area peledakan, yang berpotensi menimbulkan flares dan membahayakan keselamatan pekerja serta peralatan. Oleh karena itu, pengaturan burden dan distribusi bahan peledakan harus dilakukan secara cermat agar momen yang dihasilkan berada dalam batas yang aman dan efektif. Next. Dalam tambang terbuka, gaya peledakan tidak hanya menyebabkan retakan, tetapi juga mendorong massa batuan ke arah bidang bebas atau frage. Dorongan ini dapat dianalisis sebagai momen gaya. Contohnya perhitungan momen. Diketahui, gaya efektif yang mendorong batu atau diasumsikan 10% dari gaya total. F sama dengan 0,1 kali 1,91 kali 10 pangkat 8 sama dengan 1,91 kali 10 pangkat 7 N. Jarak titik kerja gaya ke bidang bebas atau bunden R sama dengan 2,5 M. Momen gaya terhadap bidang bebas M sama dengan F kali R. M sama dengan 1,91 kali 10 pangkat 7 kali 2,5. Analisis rekayasa. Momen ini menyebabkan batuan berotasi dan terlempar ke arah bidang bebas. Jika momen terlalu besar, maka dapat terjadi failure stroke. Oleh karena itu, pengaturan burden dan jumlah bahan peledakan
sangat penting. Next. Analisis resultan gaya pada sistem multi lubang. Dalam praktik lapangan, peledakan jarang dilakukan hanya pada satu lubang bor. Umumnya, beberapa lubang bor diledakkan secara bersamaan atau dengan selang waktu sangat singkat menggunakan sistem delay. Setiap lubang menghasilkan gaya dengan arah dan besar tertentu. Interaksi gaya-gaya tersebut akan membentuk resultan gaya yang menentukan arah utama pergerakan massa batuan. Dalam mekanika teknik, resultan gaya merupakan gabungan dari beberapa gaya yang bekerja pada suatu sistem. Arah dan besar resultan sangat bergantung pada posisi lubang bor, urutan peledakan, serta besar gaya dari masing-masing lubang. Apabila resultan gaya diarahkan dengan baik ke bidang bebas, maka pergerakan batuan akan terkendali dan menghasilkan fragmentasi yang merata. Sebaliknya, apabila arah resultan gaya tidak terkontrol, maka energi peledakan dapat saling menyediakan atau justru mengarah ke area yang tidak diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan fragmentasi yang tidak seragam. Terbentuknya soda batuan yang tidak terpecah atau peningkatan getaran tanah. Oleh karena itu, analisis resultan gaya menjadi bagian penting dalam desain pola peledakan dan penentuan delay time antara lubang bor. Dalam satu baris peledakan, beberapa lubang bor meledak hampir bersamaan. Gaya dari masing-masing lubang akan berinteraksi dan membentuk resultan gaya. Contoh perhitungan resultan gaya sederhana. Misalkan terdapat dua lubang bor dengan gaya dorong horizontal. F1 sama dengan 2,0 kali 10 pangkat 7 Newton. F2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 7 Newton. Sudut antara kedua gaya adalah 60 derajat. Resultan gaya R dihitung dengan hukum kosinus R sama dengan akar kuadrat dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali kosinus theta. R sama dengan akar kuadrat dari 2,0 dikali 10 pangkat 7 pangkat 2 ditambah 1,5 kali 10 pangkat 7 akar 2 plus 2 kali 2,0 kali 10 pangkat 7 kali 1,5 kali 10 pangkat 7 kali cos 60 derajat. R sekitar 3,1 kali 10 7 Newton. Analisis rekayasa. Resultan gaya ini menentukan arah utama pergerakan massa batuan. Jika arah resultan tidak mengarah ke bidang bebas, maka fragmentasi dan mukpel yang dihasilkan menjadi tidak optimal. Baik, adapun kesimpulan dari 3 analisis kasus di atas, yang pertama, analisis gaya akibat tekanan peledakan menunjukkan bahwa tekanan gas hasil detonasi bahan peledak menghasilkan gaya tekan radial yang sangat besar pada dinding lubang bor. Gaya ini merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya retakan awal pada batuan. Apabila gaya yang dihasilkan melebihi kekuatan tarik batuan, maka batuan akan mengalami fragmentasi. Yang kedua, analisis momen akibat gaya peledakan terhadap bidang bebas membuktikan bahwa gaya peledakan tidak hanya menyebabkan retakan, tetapi juga menghasilkan momen yang mendorong dan menggerakkan massa batuan ke arah bidang bebas. Besaran momen sangat dipengaruhi oleh jarak lubang bor terhadap bidang bebas atau burden. Momen yang cukup akan menghasilkan pergerakan batuan yang efektif dan membentuk mukpil yang baik, sedangkan momen yang terlalu besar berpotensi menimbulkan fly rock dan gangguan keselamatan. Ketiga, analisis resultan gaya pada sistem multilubang menunjukkan bahwa interaksi gaya dari beberapa lubang bor menghasilkan resultan gaya yang menentukan arah utama pergerakan massa batuan. Arah dan besar resultan gaya sangat dipengaruhi oleh lubang bor, besar gaya masing-masing lubang, serta sudut antar gaya. Apabila resultan gaya diarahkan dengan benar menuju bidang bebas, maka fragmentasi dan pergerakan batuan lebih terkendali dan efisien. Sebaliknya, resultan gaya yang tidak terkontrol dapat menyebabkan fragmentasi tidak merata dan peningkatan dampak negatif peledakan. Saran untuk perencanaan peledakan perlu memperhatikan perhitungan gaya, momen dan resultan gaya secara tepat agar fragmentasi bahan optimal, pergerakan batuan terkendali, serta resiko keselamatan dan dampak lingkungan dapat diminimalkan. Next.
Adapun daftar pustaka yang kami pakai itu sebagai berikut. Oke, mungkin bisa di close, kembali ke sampul. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami tentang peledakan tambang. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.